أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-babu sadisu asyara fi fadilatiz zakat. Bab yang ke-16 pada menyatakan keutamaan zakat. Halaman 27. Kita baca yang di tengah lah. Wahia zakat itu dalilun adalah dalil. Maksud dalil di sini bukti. Jadi zakat itu bukti ala imani fa'iliha bahwa orang yang menggawinya itu beriman lawan Tuhan. Ini orang yang berzakat, kita pang kada sampai lagi harta berzakat, maka sedekah. Jadi sedekah yang kita julung ke orang menjadi bukti bahwa kita bujur-bujur beriman lawan Tuhan. Nah, itu namanya kiasnya tuh. Jadi jangan kita tuh bebari-bari sesuatu tuh menghadang berzakat. Bila kada berzakat, kada berbari-bari, nah itu rugi lah. Jadi zakat ini sebenarnya kan setahun sekali. Itu sebenarnya termasuk dipaksakan. Kalau orang-orang yang sebujur-bujur pamurah itu kada menghadang setahun sekali. Ini ada wali Allah Ta'ala, orangnya sugih, penghasilan seminggu ini cakap dibilang duit kita ini 1 miliar seminggu. Tapi sini kada pernah berzakat. Kenapa? Karena duit sidin itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Jadi kada sampai lipat seminggu, yang 1 miliar itu pun kurang dari banyak habisnya pada tersimpannya. Jadi sampai setahun itu duit kada pernah sampai sanisab. Padahal penghasilan seminggunya 1 miliar. Tapi setahun kada pernah sampai sanisab. Berarti sini kada kalau berzakat. Nah, tetapi sini itu lebih daripada berzakat narannya. Nah, jadi berzakat ini kalau guru bahari membedakan berzakat ini orang pamalar aja sih kan. Nah, ya kalau amun kita kan berzakat sudah pemurah ya kalau padahal sebenarnya orang pamalar amun sebujur-bujur pemurah itu kada sampai berzakat duit itu. Nah, jadi kita kalau amun orang sugih kan berzakat. Nah, kita yang orang yang misalnya kada sugih sambetannya ini ya sedekah. Jadi zakat menjadi bukti bahwa seseorang itu bujur-bujur beriman lawan Tuhan. Sedangkan kita bersedekah menjadi bukti bahwa kita bujur-bujur beriman juga lawan Tuhan. Fa innal munafiqa, karena sesungguhnya orang yang munafik, arti munafik itu kada mau hati ini sebenarnya mengeluarkan zakat atau kada mau hati ini sebenarnya bersedekah. Walaupun kawah aja anak berzakat dan bersedekah. Nah, maka orang munafik ini yamtani'u minha, tercegah kada hakun kita daripada berzakat dan bersedekah. Likaunihi, karena keadaan hatinya tadi la ya'taqiduha, kada meyakini lawan fadilat keutamaan zakat dan sedekah. Bahkan nya meyakini babalikannya, bila dijulung ka urang dinya beduitku bak urang. Mencari uyuh dijulung ka urang nyaman bener. Nah, kada meyakini lawan pahala yang Allah janjiakan karena di akhirat rasa kada yakinnya kada melihat bang. Lawan pahala itu mun duit melihat cak kita tuh kena tahu kayak apa pahala itu bisa berabut saku berzakat nih, berzakat yang berabut untuk sementara ini kan menerima zakat yang berabut dulu untuk sementara ini ya Allah. Tapi karena sakanya diungkai Tuhan fadilatnya yang berzakat yang berabut. Nah,
Jadi mun kita kada bujur-bujur mengimani bahwa Allah Ta'ala membalas amal ibadah kita pintangan zakat dan sedekah, kada bujur-bujur beriman, kita ulir mengeluarkan tadi itu rasa sayang, rasa mengeluarkan kita paksa. Kalau kopinanya mendengar kabar mendengaran orang ceramah, bila inya kada bejakat, bisa harapan itu kena dirampok orang ya. Mendengar ke itu takutan juga lah bejakat. Nah, bejakat karena takutan nah juga kada merasa bujur-bujur beriman lawan Tuhan kan. Nah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Az-zakatu khantaratul Islam." Ai jisruhu alladhi yu'abbiru minhu ilaihi. Jadi zakat itu adalah jembatannya orang yang hendak bujur-bujur menyempurnakan keislamannya. Jadi misalnya orang ini misalnya orang Islam, syahadat sudah, sembahyang sudah, apalagi puasa sudah, naik haji kada kehitungan sudah misalnya. Nah, bejakat ini Bang, karena kita tuh kadang untuk urusan beribadah yang sifatnya pelir badi kita kada menghitung. Artinya kada berhitung. Urusan haji kan urusannya kan pelir badi nih ya kalau kada ke orang lain tuh anunya. Itu siap aja punya hendak yang hari-hari ke haji pada bahasanya tuh akur aja duit mau aja keluar. Tapi kalau urusan memberi ke orang, apalagi misalnya duit yang seorang hendak berhaji ini, seorang kan sudah jual ke berhaji, duit yang seorang segan berhaji ini julung misalnya ke orang yang memerlukan keluarga kita juga ada seorang keluarga seorang juga bisa kada hakun sama. Nah maka kurang nang kali ini kada sempurna keislamannya, mun beisi perhatian nang kaya itu. Jadi mun hendak sempurna keislamannya, jembatannya itu adalah bajakat. Amun kita pang yang kada sogi, basadakah. Nah, itu basadakah mun hendak sempurna iman bagi kita. Kada boleh kita itu mental atau beisi cita-cita. Lah, ini cita-cita yang paling buruk nih. Penerima zakat. Nah, cita-cita penerima zakat dan segala macam yang berhubungan dengan zakat seperti sedekah, infak, ujarnya. Bercita-cita nang itu jadi penerima zakat kadahkon kita. Yang bagus itu bercita-cita jadi orang yang bertakwa. Nah, gitu aja itu sudah. Amun bercita-cita saking menerima zakat saja kada boleh atau kita terbesit di hati nih, terlintas di hati. Bila melihat haji bila sini zakat nih ya. Nah, itu kada bagus nih gitu bisi mintal kayak itu. Nah, yang bagus nih itu apabila aku bersedekah walaupun aku belum sampai nisab. Apabila aku bersedekah. Itu yang bagus. Sebab jasidin fa'itauha maka mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah itu tarikhun fit tamkin fid din. Nah, jalan untuk menguatkan agama. Nah, tamkin itu menguatkan fiddin dalam agama kita sendiri. Agama kita jadi kuat, kitanya yang beragama nih, agama kita yang kita anut ini jadi kuat. Sebab yaitu sedekah dan zakat tadi. Mun melihat yang bubuhan nabi-nabi, orang-orang saleh, sidin berkomentar di sidin bubuhan para nabi, wali-wali, orang-orang saleh nih melihat secara hikmah syariat Allah tuh nintana. Seandainya syariat Allah ini dijalankan, yang kadusah yang anu bilang rukun Islam aja gini, yang 5 tuh bujur-bujur dijalankan oleh hamba-hambanya dijalankan, maka kada ada yang miskinnya sebenarnya. Kada ada yang miskinnya. Yang miskin itu ada asal bujur-bujur dijalankan. Yang rukun Islamnya 5 itu nah kada ada yang miskinnya manusia. Rawahu Tabrani, tahu 4 haji Tabrani tebut sini nah. An Abi Darda wal Baihaqi wal Baihaqi an Ibnu Umar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, az-zakatu tuhrul imani. Bermula zakat itu atau bersedekah itu adalah mensucikan iman, nah, membersihi iman kita. Sebab iman kita itu bisa sasain katahun, sasain kada bersih, rigat kita. Rigat oleh iri dengki, rigat oleh penyarikan,
rigat macam-macam tuh, rigat dengan sangka jahat, maka zakat itulah yang memberasihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-imana. Allah tidak menerima akan iman seseorang hamba illa bizakat, kecuali nya sudah bujur-bujur berzakat. Nah, ini mun sampai nisab, mun kita kada sampai nisab yaitu bersedekah gitu tuh. Jadilah bebari-bari jangan mahadang sugih. Nah, itu harus jadi prinsip hidup kita tuh. Bebari-bari jangan mahadang sugih. Sebab Allah Taala katuju lawan orang yang bebari-bari. Kenapa kita kada masuk di situ? Jadi kita kemampuan sehari misalnya 1.000 memberi, bari akan 1.000. Harus ada bebari-bari supaya kita masuk di wilayah kecintaan Allah Taala. Jadi Allah tuh cinta lawan orang yang katuju bebari-bari. Namun kita mahadang sugih, selama belum sugih, lalu kita kada bebari-bari naranya, mun kada bebari-bari berarti kita di luar dari orang yang dicintai Allah. Musyalah mati dalam keadaan orang yang di luar dicintai Allah, berarti musuh Allah naranya. Jelas benar sudah Allah Taala madahkan musuhku bila inya kada katuju bebari-bari walaupun orangnya alim, walaupun ahli ibadah, jadi musuhku aja Tuhan. Nah, jadi barang aja apakah ya kalau kita nih bisi misalnya sesuatu ada kelebihan, cakaiber misalnya bermasak-masak ada kelebihan segala macam beri. Atau misalnya kita bisi kelebihan sesuatu, ada keluarga kita aja dulu keluarga tetangga misalnya minta bantuan julungi. Nah, gitu. Ada usaha yang di luar kemampuan, artinya sesuai kemampuan seorang juga. Nah, itu. Wala imana liman la zakata lahu. Nah, ini lebih keras lagi. Tidak bisa dikatakan seseorang beriman padahal keadaan orang itu kada berzakat, kada bersedekah. Muninya mampu aja berzakat tapi kada berzakat, dipadahkan kada beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasinu, Nabi bersabda, Nabi ini memesan hasinu tufil amar yang ketiga. Hasinu amwalakum bizakat. Bentengi harta kalian dengan berzakat. Kita bang, kita yang belum berzakat nih, bentengi harta kita dengan bersedekah. Nah, gitu. Ai maksudnya bi ikhrajiha, dengan mengeluarkan zakat. Pamatali pak malun. Nah, jadi harta tuh kada pernah rusak, kada pernah rugi. Cak kita berdagang tuh kada pernah bangkrut. Pamatali pak malun. Fi barrin, baik harta kita adanya di darat, wala bahrin maupun hartanya ada di laut, illa biman'iha, kecuali kita kada mau mengeluarkan zakat maka mau bangkrut. Nah, artinya bisa kita bandak kasih simpan segala macam, bisa orang tipu kah, bisa orang macam-macam ditipu orang, dirampok orang, dicuntan orang, atau macam-macam gara-gara kada bujur berzakat. Wadawu, nah semuanya nah tambahi dawuh. Nah, ya kalau wadawu, dan kalian hendaknya berobat atau mengobati mardakum, orang yang sakit di rumah kalian itu bisadaqati, dengan bersedekah. Nah, jadi bersedekah itu masuk mengobati penyakit sekalinya. Fa innaha, karena bahwasanya sedekah anfa'u, lebih bermanfaat minad dawail hissi, daripada berobat yang kapsul, yang sirup, yang bersuntik. Nah, jadi obat-obat yang hissi, yang secara nyata kita gawi hari-hari, yang kita kelihatan itu sebenarnya ada yang lebih bermanfaat dari itu bersedekah. Di dalam kitab Idhahu Ulumil Muqarrabin itu dipadahkan tradisi orang-orang di Hadramaut itu nah, yang salih-salih bahari. Lah, kira-kira sampai wahininya so. Di situ dipadahkan bila ada keluarga nih garing baubat sudah kemana-mana kada mau juga kejelasan sembuhnya itu. Nah, maka bubuhannya itu ada yang membeli kambing seikung, dimasaki kiawi orang fakir miskin makanan. Nah, maka dengan cara kayak itu Allah menyembuhkan yang garing tadi di rumahnya. Nah, itu sudah mujarab tapi maka itu. Jadi misalnya pian garing sembelih sapi. Sembelih sapi kiawi, mungkin kita kada mengiawi julungnya masaknya.
Masaki pun dulu, dimasaki doanya menyaman masaknya. Barangkali masak nang apa kah? Nah, julung ke panti asuhan, julung ke situ, julung kemana-mana. Julung ke orang fakir miskin, julung. Nah, tetangga-tetangga juga dijulung, diberi segala macamnya. Nah, insya Allah, bang kita berobat kan beratusan ratus juta. Jadi misalnya berobat nih, kadang piang-piang juga. Nah, baik yang ratusan juta sebulan ke sapi. Ini padahal tulisannya nah, fa innaha karena bahasanya sedekah anfa'u. Nah, bacaannya adalah lebih bermanfaat minad dawail hissi daripada obat yang secara zahir ini nih. Nabi berucap ya Nabi dawu mardakum bisedekah. Obati orang yang sakit di rumah nyawan itu dengan bersedekah. Nah. Sambungannya pulang wa a'iddu lil bala'ad du'a. Nah, bi an tad'uwa an 'inda nuzulihi. Jadi jasidin bersiap-siaplah kalian sebelum bala turun berdoa, bawirid, berzikir, baca hizib sebelum bala itu turun, yaitu bi an tad'uwa 'inda nuzulihi. Kalian berdoa lawan Tuhan ketika turunnya atau sebelum turunnya. Ini bisa tak balaan itu belum turun sebab kita berdoa, lalunya gairah juga turunnya. Nah, bisa kayak itu. Atau turun juga. Bala itu turun juga. Tapi ada mengenai kita karena kita berdoa. Nah, jadi senjata orang beriman ini doa. Doa itu bisa berupa wirid, bisa berupa hizib, bisa berupa ratib. Doa itu. Jadi doa itu jangan dikira yang angkat tangan gini aja, Bang. Doa itu bisa jadikan Mbak Amaliyah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehari 126 misalnya yang baca itu. Itu termasuk penjagaan dari segala macam-macam. Nah, doa juga narannya. Berkat Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, selamat dari gelapnya malam, gelapnya lautan dan gelapnya perut ikan. Ayo. Nah, apalagi kita masih tarang menderang ini ha. Fa innahu karena sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'uhu mengangkat akan bala itu dari orang tersebut muninya berdoa lawan Tuhan meminta aja kita. Rawahu at-Tabrani. Nah, sama kayak musim penyakit ini nah disampaikan nimbah mumpung acara kita nih baca salamun qaulam mir rahim 28 kali. Ibadah itu sampaikan belum baca qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Itu sama kawat model kayak pemaringkas wirdul latif. Kita mau membaca wirdul latif panjang loh kok. Nah, baca qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Beisukan kayak itu, kamarian kayak itu, maka kita dicukupkan oleh Allah Ta'ala dari segala macam yang kita tuh kada ketujuh. Kita ini ketujuh lah, karena musibah ada ketujuh loh kok. Nah, dihindarkan Tuhan. Imbah itu pulang, jujur aja nah, miskin ketujuh lah kita. Kada ketujuh ya kalau, nah dihindarkan Tuhan dari kada ketujuh. Karena musibah nang kayak itu juga ada ketujuh, garing ada ketujuh juga. Nah, bacaan itu qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali dibaca beisukan. Karena kamarian gitu pulang. Betul salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. 28 pas-pas. Jangan dibaca 100 mantangan cangkal. Besok ada dibaca lagi. Jadi 28 jahit pas-pas. Nah, tiap hari tiap besokan insyaallah itu ujar guru Syekh Kadri dalam kitab Sidin Juta Mumin dilepaskan dari penyakit di musim penyakit. Nah, kita ini kan musim penyakit ya kalau imbah pian baca salamun qaulam 28. Lalu pian misalnya mendatangi orang karena corona. Pian datangi mana coronanya sini, jak aku menabuknya aja. Nah, itu salah pulang itu kada usah pina baharat maka itu. Mana corona situ ya. Nah, dikira sama corona tuh kayak acil corona. Lain. Jadi kita wani jangan, kada wani pun jangan. Nah, karena penyakit itu menurut orang ahli tauhid itu walaupun la haula kada memberi bakas, tapi itu gawian Allah Taala. Allah Taalanya yang memberi bakas. Nah, betul. Hati-hati. Warawahu Tabrani wa Abu Nuaim wal Khatib. Nah, jadi tiga periwayat hadis yang meriwayatkan hadis tadi yang menyuruh bilainya garing bersedekah, bilainya ada musibah berdoa,
meriwayatkan itu kuat, yaitu 3 ulama besar, Imam Tabrani, Abu Nuaim, dan Imam Khatib. Wa fi riwayat, dan satu riwayat li Abi Daud badalu hadhil jumlatil akhirati, bunyi kalimatnya wasta'inu ala hamlil bala biddu'a wa tadarru. Nah, minta tolonglah kalian kepada Allah dalam urusan menimpanya bala di kampung dengan cara berdoa. Nah, itu. Wa tadarru, tadarru artinya bujur-bujur kita tadi menyampaikan sinyal kepada Allah Taala, itu tadarru namanya. Nya bisa kita tuh bawirid tapi sinyalnya kan sampai ke Tuhan. Nah, putusnya kita kada bersinyal, siarannya kabur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala fi bahrin. Nabi bersabda, tidak akan binasa harta yang kita andak di daratan, wala bahrin, itu juga harta yang disimpan di lautan, illa, melainkan maka jadi binasa sebab itu bisa bebiah biman zakat, sebab kita kadang mengeluarkan zakat. Nah, itu maulah binasa. Kama fil hadis allazi rawahu Ibnu Addi wal Baihaqi an Aisyah. Nah, bunyi kalimatnya ma ikhtalatat as-sadaqatu ay az-zakatu malan illa ahlakathu. Nah, apabila di harta kita ada haknya orang fakir miskin, maka hak fakir miskin itu merusak lawan harta yang lain, membinasakan lawan harta yang lain. Misal kita ini sudah sampai sanisab, sampai sahaul, tapi kada dikeluarkan zakatnya, yang kada dikeluarkan itu merusak harta yang lain kalinya. Nah, merusak, membinasakan, menghancur di kita. Bila kita campur, jadi hak orang kita campur, maka merusak lawan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la salata lahu. Kada beriman orang yang kada mau sembahyang 5 waktu, jar Nabi. Satu dulu. Ai maksudnya li'anna sholata nurun kama fil hadis. Karena sembahyang 5 waktu itu nur sebagaimana dalam hadis. Ai wahia, maksudnya wahia sababun, sembahyang 5 waktu menjadi sabab li isyraqi anwaril ma'arif, dalam menambah keimanan atau mempertahankan keimanan, gitu aja. Asal makna kan memencarakan nur ma'rifat, maksudnya keimanan kita bisa bertahan, bisa bertambah, bisa berkuat barakat sembahyang 5 waktu. Nah, itu urusan sembahyang. Nah, sembah itu pulang, lalu kita sudah sembahyang misalnya, ada pulang sambungannya aja Nabi wala sholata liman la zakata lahu. Kada kawa orang tu sampurna sembahyang, dipadahkan sampurna sembahyang apabila inya la zakata lahu, kada mengeluarkan zakat. Atau kalau kita yang belum zakat nih, kada bujur-bujur sampurna sembahyang kita, mun kita kada bersedekah. Nah, kada bersedekah kita. Kama qad ruwiya an Ibnu Mas'ud, umirna bi iqamis shalah, kami jadi Ibnu Mas'ud disuruh oleh Nabi bi iqamis shalah, mendirikan salat 5 waktu. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat bila sampai sanisab, sampai sahaul. Wa man lam yazki fala salata lahu. Nah, barang siapa kada mau berzakat, dianggap kada sempurnanya mengerjakan sembahyangnya yang 5 waktu tadi. Berhubungan memang itu karena kan rukun ya, kalau berhubungan. Nah, kayak berumah tuh masing-masing tihang tuh harus ada. Tihang yang sempurnanya itu kan ada 4, 5 yang di tengah-tengah ya, kalau sebuting tihang kada ada do junggat teh. Wa fi riwayatin li Muslim, riwayat Imam Muslim nih, man aqama sholata wa lam ya'ti zakata, orang yang mendirikan salat 5 waktu tapi kada mengeluarkan zakat, balaisa bi muslimin, maka kada kawa dipadahkan inya tadi Islam yang sempurna, yang fa'uhu ilmuhu, yang memberi manfaat akan dia oleh ilmunya. Nah, artinya kita tuh kada demang, kada yang kada tahunya zakat hukumnya wajib ya, kalau tahu berataan cumanya kada menggawi, berarti kada bermanfaat pengetahuannya namanya. Wa fil khabar, dalam sebuah khabar, bila ada khabar ini berarti perkataan sahabat Nabi. Nah, tetapi sahabat Nabi mendengar dari Nabi juga, ya hakikatnya ya hadis juga. Innallaha ta'ala, Allah Ta'ala sesungguhnya qarrana, memperdampingkan salah satu asya'a akan 3 macam, bisalah sati asya'a dengan 3 macam. Ada sesuatu perkara Tuhan yang kada mau terpisah dengan yang lain, itu 3 macam. Ada sesuatu perkara yang kada bisa terpisah. Pertama,
Dan sidin memendahkan falam yaqbal wahidatan minha bidunil ukhra. Allah kadang menerima satu hajat yang kita kerjakan bidunil ukhra, amun yang satunya kakawannya tadi kada digawi. Nah, jadi 3 perkara tuh harus kedua-duanya digawi, hanya Allah terima. Waqala ta'ala, yang pertama ajar Allah Ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, di Quran tuh bedamping kalimatnya tuh. Arti bedamping itu bejijir aja kita, kada terpisah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus sholata wa atuz zakata. Wawunya tuh dan aja kita. Dirikanlah oleh kalian akan sembahyang 5 waktu dan keluarkanlah zakat bila sampai sahau dan sanisab. Nah, lalu kita sembahyang aja, ada berzakat, kada sempurna, Tuhan tolak. Sama nang kayak kita sembahyang aja, kada mau berarti kita sedekah pamalar, tolak Tuhan juga. Jadi kasihan sudah hidup misalnya kada tapi kayak orang menyimpan hati pamalar. Kan kasihan ya kalau. Jadi kita harus tahu jangan sampai sifat pamalar itu ada di hati kita walaupun kita orang miskin. Jangan sampai kita sudah miskin bocap mungkin awas nyawa di belakang sugih kada kuberi duit ya. Kan kasihan mah tuh. Bila aku sugih kada kuberi ikan duit ya. Sugihnya kada juga. Miskin pamalarnya mah kan ada. Rugi bener ya kalau kasasarikan lawan orang nih. Karena aku bila aku bisa mobil kada kubawa ikamnya. Mana ada mobilnya mencongkong di halaman kedada, pamalarnya maka ada. Jadi hati-hati benar, hati-hati. Itu naranya tak 2 kali sudah jatuh tertimpa tangga ya kalau ada peribahasa kayak itu, tak 2 kali sakit di kita. Itu pertama, diperdampingkan antara menyuruh menggawi 5 waktu dan menyuruh berzakat 1. Wa qala Allah Ta'ala, dan yang kedua Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nah, pertama jar Allah Ta'ala taati Allah dan taati Rasul. Ini kada kau dipisah kan ini. Pian bersyahadat la ilaha illallah aja Muhammad Rasulullah tinggal ditolak Tuhan. Muhammad Rasulullah aja la ilaha illallah ditinggal ditolak Tuhan juga. Jadi maksud la ilaha illallah itu apa? Belajar sifat 20, hanya sempurna mengucap la ilaha illallah. Maksud Muhammad Rasulullah itu apa? Mutaba'ah kepada Nabi zahir dan batin. Itu yang disebut Muhammadur Rasulullah. Jadi orang itu sudah belajar sifat 20 tapi kadang mau mutaba'ah kepada Nabi ditolak Tuhan. Orang langsung mutaba'ah kepada Nabi tapi kadang mau belajar sifat 20 ditolak Tuhan juga. Nah, jadi ati Allah, bujurakan etikat nyawa dengan Allah, taati Allah Ta'ala, isahkan Allah Ta'ala bila beramal lillahi Ta'ala, wa ati'ur Rasul, turuti Nabi. Nah, itu kada kau dipisah juga 2 perkara itu. Dan perkara yang ketiga yang kada kau dipisah, wa qala Ta'ala, Allah berfirman, anishkurli, asalnya an, uskur fil amar, syakara yashkuru syukran, syakirun mashkurun, uskur. Nah, bil amar tuh. Sambil belajar nahwu kita ya. Uskur. Bahwa engkau berterima kasihlah li kepadaku jar Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, bersyukur lawan Tuhan hari-hari, alhamdulillah ya Rabb, lup yuka aja. Misalnya lawan Tuhan nih, lup yuka. Jadi maka lup, maka yu, maka ka tercampur Arab lawan anu bahasa Arab, Arab lawan Inggris. Lup yuka aja. Lup kan cinta kok, yu tuh kamu, ka tuh kamu juga bahasa Arabnya. Nah, hari-hari menyambut Allah lawan Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala, tapi lawan kuitan kada tahu-tahu, kadang mau berbakti, kada diterima Tuhan. Alhamdulillah kita tuh tawakalkan Tuhan kamu Nah, kita pang misalnya berbakti lawan kuitan tapi kadang menggawi sembahyang 5 waktu ditolak Tuhan juga. Jadi berbakti lawan kuitan itu sejajar dengan salat 5 waktu, sejajar. Nah, kalau kita sembahyang duha kuitan mengiau, ampi sembahyang duha datangi kuitan. Tapi kalau kita menggawi juhur kuitan mengiau, nah, kawah jadi tarusakan. Makanya kita tuh ambil kebijaksanaan, mun hendak sembahyang datangi kuitan dulu, bedahulu datangi. Kayak apa sudah urusan kuitan ini?
Apakah sidin masih parlo tenaga kita? Bila sudah jadi sidin kada apa-apa, ayo aja sembahyang. Nah, itu caranya. Jangan sudah nyata-nyata sidin hendak anu kita sembahyang. Jadi ada kompromi dulu, betakon dulu. Nang kuitan, jadi jangan kuitan kiau-kiau. Gara-gara kita juga kada melihat, kada bisa membaca situasi. Hati-hati. Oh, kuitannya hendak minum obat misalnya, kita minum obat sembahyang. Kita kaina dulu sembahyang, tuh minum obat dulu. Nah, kayak itu anunya tuh nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tahhiru amwalakum bizzakat." Tahhiru amwalakum bizzakat. Bersihi harta kalian, suciakan harta kalian bizzakat dengan berzakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man wajabat 'alaika az-zakatu falam yadfa'ha." Barang siapa wajib atas seseorang sudah berzakat karena sampai sahaul dan sanisab, walam yadfa'ha, tapi nya kada menyerahkan zakat itu kepada yang berhak, ay zakata liman la yastahiqha, kada mengeluarkan zakat kepada yang berhak, fahuwa finnar, ya Nabi, maka orang itu di dalam api neraka kaina. Wajib sudah berzakat tapi kada mengeluarkan, fahuwa finnar, maka orang itu dalam api neraka. Baqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la khaira fi malin la yuzakka. Tidak ada kebaikan pada harta yang kada dijakati. Jadi kada ada keberkahan, kada ada kebaikan, bahkan harta yang kada dijakati itu bila dimakan, harta nih kada dijakati, dimakan, berarti kita tamakan harta orang yang pamalar. Ujar guru sekumpul, harta orang pamalar jadi penyakit. Nah, jangan dimakan. Kita tuh tahu orang pamalar bener. Bila bau upah kah lawan tukang ngomong siapakah? Karing sudah berapa kali karing paluh tukang belum menjulung-julung duitnya upahnya. Kan disuruh Nabi bilanya belum karing paluh julung upahnya ya, kalau ada kita nih ada berapa kali karing sudah 2-3 hari mandi sudah hanya menjulung upahnya. Berapa kali mandi sudah tukang nih. Kada julung upahnya, duitnya ada aja. Gara-gara pamalar tadi. Nah, itu hati-hati. La khaira, kada ada kebaikan pada harta, maksud kada kebaikan ini bisa jadi mudarat harta orang yang kada berzakat nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah itu sebaliknya lah, harta orang yang pemurah jadi obat. Wali-wali Allah taala itu pemurah biar. Harta makanan di rumah sidin itu jadi obat. Makanya bila bilang ke rumah wali makan ganjang-ganjang. Ada kalau baru sempul saya hilang bahari ke rumah seorang wali Allah taala disuruh sidin kacang. Mbah tuh kacang tuh dibuat sidin ke kantong gitu. Pas nak bulikan tuh kacang sidin penuh wali nih. Jadi guru semen mulia ciling sidin. Sidin. Artinya ciling bergaya banglah kada mungkin sarik bang. Melit disumpul membuat ke kantong kacang. Kacang yang disuruh si wali tadi nih. Nah, itu kisah bahari ada kisahnya. Waktu guru sekumpul masih belum kawin lah kisahnya, masih yang bilang ke Jawa dulu. Tak kumpulan bukan guru-guru tuha bahari bilang salah seorang wali Allah taala yang ada di Jawa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana'az zakata, barang siapa kada mengeluarkan zakat, mana Allah taala an hibdil mal, Allah cegah dari pemeliharaan hartanya. Padahal malaikat sudah hendak memelihara harta kita, jadi Allah taala nyawa malaikat santai aja, biarkan aja maling mengambilnya. Kalau bisa dijaga. Nah, dijaga Tuhan. Jadi ada yang maling hendak mengambil, oh biarkan dia Tuhan situ bagus saja situ kada apa-apa. Nah, jadi hati-hati. Wa fi riwayat lil Baihaqi wa ghairihi, ya ma'syaral muhajirin. Nah, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang yang muhajirin. Kan ada muhajirin dan ansar kisahnya ya kalau. Muhajirin ini orang yang dari Makkah pindah ke hijrah ke Madinah, muhajirin darahnya. Khisalu khamsin. Ada 5 perkara ibtalaitum bihinna yang kalian bisa karena musibah dengan 5 itu. Wa nazalat bikum, dan bisa ada turun di kalangan kalian. A'udzubillah, jadi pengarang kitab aku berlindung lawan Tuhan. Pertama, antudrikuhunna lam tadhhar fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha bihim al-auja'u allati lam takun fi aslafihim wa lam yanqusu al-miqyala wal mizana illa akhadhu bis sinin wa siddatul mu'nati wa
jurus sultan walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'u al-matara min al-masai walaula al-bahaimu lam yamturu wala naqadu ahdallahi wa ahda ketinggal wa ahda rasulihi illa sullita alaihim aduwwun min ghairihim fayakhudhu ba'du ma fayukhadhu ba'du ma fi aydihim wa ma lam yahkum a'immatahum bi kitabillahi illa ja'alallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum qadafis wajib. Paham ya dah? Itu tuh banyak benar artinya yang keluar dari permasalahan zakat. Jika disulartikan inilah karena bingung apa aja mandiri zakat timbul kata lain kisahnya. Nah, jadi ujar sidin bila kita berzakat, bila kita sudah wajib zakat, ternyata kada dikeluarkan zakatnya, maka harta kita yang di rumah tadi kada berberkat, bisa rusak, bila dimakan jadi penyakit, terutama penyakit hati. Nah, terutama penyakit hati. Dimakan ke anak pulang. Maka jadi penyakit cokok-cokai, misalnya anak kita tuh ngalihai. Nah, anak kitanya, pulang bini kitanya, pahirian ada, penyerikan ada, penyakit kejahatan ada, banyak penyakit di hati gara-gara tamakan yang kada berberkat. Nah, itu. Jadi ada harta itu halal aja sudah sebenarnya, berusaha halal ya kalau berjualan barang seorang juga yang dijual, tapi gara-gara kada berzakat lalu jadi kada berberkat. Nah, padahal halal sudah gawiannya. Nah, jadi setiap yang sudah halal gawiannya hendaknya kita manfaatkan dengan kada kawa berzakat yang pintangan bersedekah dulu. Nah, itu. Bahkan pian mun hendak berzakat tuh boleh berdahulu. Nah, boleh berdahulu. Itu kayak kisah wali tadi ya, kalau berzakat tuh berdahulu sih Din. Misalnya tahun ini nih misalnya kan ini bulan apa nih kita September kan. Nah, pian berusaha bulan September mulainya berusaha. Imbah nento bulan ini pian bersedekah lawan orang atau langsung berniat zakat bisa. Berniat zakat berdahulu. Beberapa pian mengeluarkan zakatnya tahun bulan ini nah, padahal belum sahaul lagi. Berapa pian mengeluarkan zakat misalnya ya pian 5 juta. Maka duit 5 juta tuh pian niatakan zakat pian bagi-bagi lawan orang. Atau simpan aja dulu bila ada orang memerlukan jolong. Bila ada orang berhutang jolong, niatakan memberi. Ya pian nah aku beri sudah ya pian. Padahal pian zakat tuh enak beriakan dia pian. Kalau segini menghutangi dia. Padahal pian berzakat tuh. Nah, jadi sebulan ini 5 juta keluar. Karena bulan September, Oktober 5 juta pulang. Jadi bila ada orang memerlukan pian julung, berduit zakat tuh. Sampai kena bertamuan bulan September kaina. Nah, hanya dihitung berapa total modal keuntungan, baik keuntungannya duit yang sudah di bank di setor ataupun yang masih dilaki. Dihitung berataan totalnya ternyata zakatnya 50 juta. Totalnya zakatnya diambil 2,5% nih, 50 juta. Nah, selama sepanjang tahun tiap bulan tuh yang pian keluarkan ternyata sudah 30 juta. Duitnya yang pian keluarkan tuh. Maka sisanya tinggal 20 juta aja lagi. Berarti tahun kaina pian yang sudah sampai setahun itu, sudah sampai sahal tuh, pian tinggal mengeluarkan zakat hanya 20 juta. Karena 30 jutanya sudah. Paham lah nih. Nah, kayak benerannya caranya. Jadi kita tuh bari-bari itu hendak duit zakat aja tuh kisahnya nih bari-bari nih. Hendak duit zakat aja kayak itu caranya. Sebab kan kita ini kan sudah ketahuan. Caka ibar kita tuh kan dagangan, amun di omset nilainya kan memang hendak parak 1 miliar. Pasti berzakat sudah tuh. Ya kalau omset kita tuh nah caka ibar di situ toko kan 5 buah. Dihitung-hitung di total 1 miliar ada nilai dagangan kita lah, nilai tokonya kada di Jakarta. Sudah ketahuan kita. Biar untung ada untung, kalau sudah omsetnya kayak itu wajib zakat, sudah ketahuan sudah. Nah, amun pian mengeluarkan zakatnya tahun kaina mendibuk 50 juta, taungut misalnya nih lah. Kan asa taungut kok jadi cicil jadi tahun supaya jangan taungut. Jadi 5 jutanya sebulan ini nah simpan, nyatakan berzakat. Jadi kena bila ada orang modal kayak minta sedekah, julungi duit itu. Ini cara supaya kita jangan taungut mengeluarkan zakat. Bila ada orang misalnya anu aja, haji ya. Anu nah apa nih? Kami belum pati asuhan nah, julungin nah.
Ada orang miskin kali lihat hutang, bapadah lapor orang haji, aku nih lagi bener aja kurang duit macam, orangnya miskin, ngajulungi 1 juta, 2 juta. Kada aku aja hutang aja, kada beriakan aja, beriakan ya. Padahal duit zakat kita. Paham nabian nih, nangka itu caranya. Tapi hati-hati menjulungnya jangan lawan orang sugih, orang miskin. Nah, itu. Ada misalnya miskin hendak sekolah pesantren Darussalam misalnya nih, hendak sekolah ke Tamapura, miskin kasihan kada berduit segala macam. Datang ke rumah dia aja tadi. Nah, sangui duit 2 juta. Pina bangga menjulung. Wah, 2 juta beri aja. Nah, berarti duit zakat dah. Nah, jadi kayak itu caranya. Karena dihitung, setelah dihitung sampai 1 tahun dihitung, oh sekalinya 50 juta kita berzakat. Tapi kita hitung berapa sudah kita mengeluarkan. Oh ternyata mengeluarkan sudah 49 juta 990. Berarti sisanya 3.000 aja lagi. 1.000 aja keluarkan. Kasihan orang datangan di halaman rumah menghadangi. Yang madang yang per tahun dah. Padahal orang sudah. Aku 1.000 lagi mau zakat ini lagi ya. Nah, apa sudah? Nah, itu solusinya ya Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa. سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم